Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Muhammad Zulkifli, Prodi MKS 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi, yaitu materi tentang perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Oke, lanjut dengan materinya. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang menyediakan produk jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Contoh perusahaan yang menyediakan jasa adalah perusahaan transportasi, komunikasi, pengiriman, infrastruktur, dan lain sebagainya. Untuk lanjutannya, berikut karakteristik dari perusahaan jasa. 1. Menyelenggarakan kegiatan usaha dengan memberikan jasa. 2. Membeli barang-barang tidak untuk diolah atau dijual kembali. 3. Pembelian barang berfungsi untuk mendukung layanan kepada pengguna jasa. 4. Memperoleh pendapatan lewat penjualan jasa. 5. Memperoleh laba usaha dari pendapatan jasa dikurangi biaya-biaya usaha. Lanjut. Berikut sistem akuntansi yang diimplementasikan pada perusahaan jasa. 1. Tidak perlu menentukan harga pokok barang dan tidak perlu membuat laporan mengenai harga pokok produksi sehingga tidak ada biaya akuntansi di dalamnya. 2. Tidak dapat persediaan barang apapun karena yang dijual berupa jasa. 3. Pembelian yang terjadi akan langsung dimasukkan ke dalam akun peralatan atau akun perlengkapan. Lanjut. Berikut contoh dari perusahaan jasa. 1. Indosat Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkomsel. 3. Garuda Indonesia. 4. Jasa Marga. 5. Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan lain-lain. 6. Prudential, Aksa, dan lain-lain. 7. Perusahaan listrik negara atau PLN. 8. Gojek dan Grab. Lanjut, perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang membeli barang untuk kemudian dijual kembali dengan tujuan mendapatkan laba. Lanjut, berikut karakteristik dari perusahaan dagang. Menjalankan kegiatan usaha dengan membeli barang untuk dijual kembali tanpa proses produksi, mengolah maupun mengubah bentuknya. Kedua, memperoleh pendapatan pokok dari hasil penjualan barang dagang. 3. Melakukan penghitungan harga pokok penjualan yang berasal dari nilai persediaan awal ditambah pembelian bersih dan dikurangi persediaan akhir. 4. Memiliki laba kotor yang berasal dari penjualan bersih dikurangi harga pokok barang yang dijual. Lanjut, berikut sistem akuntansi yang diimplementasikan pada perusahaan dagang. Yang pertama, terdapat harga pokok produksi atau HPP, sehingga untuk menentukan harga pokok barang dapat dilakukan dengan mudah. Kedua, terdapat stok persediaan barang jadi. 3. Pada perusahaan dagang, laporan HPP tidak dipergunakan dan tidak terdapat biaya akuntansi di dalamnya. Lanjut, berikut contoh dari perusahaan dagang. Pertama, PT Bestolindo. Kedua, PT Indomarko Prismatama atau Indomaret. 3. PT Matahari Putra Prima atau Hypermart. 4. PT Hero Supermarket atau Hero Supermarket. 5. PT Alvaria Trijaya atau Alfamart. 6. PT Transmart. Dan 7. Giant. Lanjut, yang terakhir perusahaan manufaktur.
Pengertian perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang bergerak dalam perakitan bahan baku untuk dijadikan produk tertentu. Selain itu, produk akan dipasarkan kepada masyarakat. Lanjut, berikut karakteristik dari perusahaan manufaktur. Pertama, menjalankan operasional bisnis dengan memproses bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Kedua, memperoleh pendapatan utama dari menjual produk barang. 3. Memiliki persediaan produk secara fisik. 4. Memiliki biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. 5. Melakukan penghitungan harga pokok produksi dalam laporan keuangan laba rugi. Lanjut, berikut sistem akuntansi yang diimplementasikan pada perusahaan manufaktur. Yang pertama, terdapat harga pokok produksi atau HPP, dan untuk menentukan harga pokok dilalui dengan beberapa tahapan perhitungan. Kedua, terdapat persediaan bahan baku atau mentah dan persediaan bahan pembantu dalam proses produksi. 3. Dalam perusahaan manufaktur harus membuat laporan harga pokok produksi dan terdapat biaya akuntansi di dalamnya. Yang terakhir, berikut contoh dari perusahaan manufaktur. Yang pertama, bidang tekstil dan garmen ada PT Sri Rezeki Isman. Kedua, bidang otomotif ada Asta Group. 3. Bidang elektronik ada PT Maspion Elektronik. 4. Bidang makanan dan minuman ada PT Mayora Group dan PT Indofood. Dan yang terakhir, bidang rokok ada PT Samberna. Baik, terima kasih. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.